Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Sehat hati ya. Alhamdulillah. Sehat jiwa raga ya. Alhamdulillah. Maka sungguh luar biasa. Mari sahabat Nasyiah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Masya Allah. Hari ini saja tadi kita semua sudah diberi nikmat luar biasa ketika sahur. Yang saya yakin setiap Nasyiah ketika sahur itu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan banyak beristighfar dan juga banyak memanjatkan doa. Karena ini adalah salah satu waktu yang luar biasa yang kita dapatkan pada waktu sahur. Masya Allah. Salawat serta salam, tak lupa pula marilah kita senantiasa haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Nasyiah. Semoga duduknya kita di majelis taklim pada pagi hari ini yang harusnya mungkin menikmati akhir liburan karena besok sudah mulai aktivitas yang bu guru ini tapi alhamdulillah kita masih diberi nikmat lagi-lagi oleh Allah, dipermudah untuk melangkahkan kaki kita, untuk melapangkan dada kita. Sehat iya, tapi kalau hati kita tidak terbuka, maka alangkah beratnya kaki kita untuk melangkah ke Masjid Al-Arqam ini. Maka sekali lagi Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepertinya juga gak asing dengan wajah-wajah Nasyiah yang ada di depan ini Bu. Alhamdulillah ada beberapa banyak rekan, ada yang guru juga. Kemarin ketika saya dihubungi oleh Mbak Eva, kemudian saya lihat kok Mbak Eva mengirimkan Samara Course gitu. Ustazah gitu ya. Ada tadi kayaknya Samara Course episode pertama gitu. Kira-kira tujuannya apa nih Mbak? Tujuannya apa Mbak? Oh, belajar menjadi istri solihah. Ya, temanya bagus sekali, pelatihan untuk menjadi sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Maka kemarin saya terus ingat, wah ini ada nih yang sedang salah satu yang sedang dipublikasi dan juga sedang diasah banyak oleh Kementerian Agama, khususnya di dunia pendidikan itu muncul kurikulum baru, ngaten nggih, kurikulum berbasis cinta atau biasanya disebut dengan KBC. Bagi mungkin sebagian Nasyiah yang beraktivitas di dunia pendidikan dengan sebutan kurikulum itu sudah tidak asing lagi. Maka ternyata kita selaku perempuan, kita selaku seorang istri, kita selaku seorang tetangga, kita selaku seorang ibu, nah itu hendaknya kita itu juga mempunyai kurikulum yang bagus. Nah, untuk siapa? Ya harusnya lebih utama itu untuk keluarga kita.
Maka mari nasihat yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kurikulum berbasis cinta yang tidak hanya digaungkan di madrasah-madrasah. Karena apa nasihat? Nah, karena rumah yang kita tinggali itu adalah sekolah. Ya. Bahkan sering kita dengar al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya. Maka selain seorang ibu, rumah yang kita tempati juga hendaknya menjadi sekolah yang utama juga. Selaku untuk berproses. Berproses siapa? Seluruh anggota keluarga. Maka dari itu setiap dari muslimah itu harus punya logo long life education. Belajar sepanjang hayat. Supaya kita menjadi perempuan yang senantiasa cerdas. Tidak hanya cerdas secara intelektual. Tapi kita juga harus cerdas hati. Maka saya yakin insya Allah kita semua, hadirnya kita semua, duduknya kita semua di majelis taklim kali ini adalah dalam rangka mencerdaskan hati kita semua. Baik nasihat. Seperti yang kita ketahui, mungkin lagi-lagi yang menjadi profesinya seorang guru yang panjenengan seorang guru pasti sudah hafal apa itu kurikulum, ngoten nggih. Kurikulum itu seperangkat rencana, kemudian ada pengaturannya, kemudian ada tujuan, ada isi, ada metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, sekali lagi saya ulangi nasihat, kurikulum secara umum diartikan seperangkat rencana, ada pengaturan, ada tujuan, ada isi, metode, dan evaluasi. Nah, kemudian mau kita gabungkan, mau kita gunakan kurikulum ini di dunia pendidikan yang ranahnya adalah keluarga kita. Ya, maka keluarga itu siapa sih? Nanti di dalam Al-Quran kurang lebih ada 3 surat yang kemudian menjelaskan siapa itu keluarga. Bisa disebut ahlun, bisa disebut usrotun, bisa disebut kurba. Kemudian juga secara umum keluarga itu diartikan menjadi unit terkecil dalam masyarakat ya, yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah. Bertujuan mencapai ketenangan, sakinah, mawaddah, warohmah, serta bertanggung jawab menjaga anggota keluarga dari api neraka. Ini secara umum. Oke. Maka ketika kemudian kita yang mengaku seorang muslimah, seorang yang beriman kepada Allah, membaca arti secara umum seperti ini saja, sebenarnya arti keluarga itu sudah mutlak menjadi arti secara islami. Masya Allah. Oke. Maka mari nasihat yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita bangun komunitas terkecil yaitu keluarga kita. Nanti kita tarik lagi menjadi yang lebih ringan lagi, menjadi yang lebih simpel lagi, menjadi yang lebih kecil lagi, yaitu kembali kepada diri sendiri. Bahagianya seorang keluarga, normalnya seorang keluarga, mohon maaf, warasnya seorang keluarga, semua tergantung bagaimana wanita yang ada di dalamnya. Maka Masya Allah luar biasa sekali, lagi-lagi pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Baik, yang pertama, tadi disebutkan dalam salah satu surat yang familiar sekali kalau kita sedang menghadiri walimah atau banyak sekali tertulis di undangan-undangan pernikahan. Surat nopo, Nasiah? Surat Ar-Rum ayat 21. Masya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal
kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Bermulanya sebuah keluarga. Bahwasanya diartikan dalam surat Ar-Rum ini, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nasiah, nih, maka supaya belahan jiwa kita ini selalu merasa tentram, bagaimana caranya? Bukan kemudian kita menyalahkan eksternal dulu ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga. Tapi lagi-lagi seorang perempuan. Maka luar biasa sekali Rasulullah itu mengajarkan kita salah satu doa yang dimana kita yakin setiap harinya tidak lebih dari 5 kali harusnya doa ini kita baca. Nah, doa ketika bercermin. Hafal boten nasiah? Pripun doanya nasiah? Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau memperbaiki menjadikan wujudku itu baik. Masya Allah. Nah, karena tadi Bu, namanya perempuan itu nasiah identik dengan mir'ah. Almar'atu wal mir'atu. Perempuan dan cermin. Bangun tidur sebelum ke kamar mandi kok lewati cermin. Melengok betul Bu? Nah nengok, nggih. Nanti setelah wudhu kemudian kita seka wajah sebelum pakai mukena atau ketika pakai mukena sambil ngaca mboten? Ngaca. Sudah 2 kali, belum nanti yang lainnya. Ajeng tindak peken mau berangkat kajian, mau berangkat bekerja, turun dari motor, Masya Allah. Maka doa satu ini saja, dengan satu doa ini saja sebenarnya sudah seharusnya sudah mengokohkan akhlak kita sebagai seorang perempuan. Insya Allah. Oke, maka ketika kemudian kita mengokohkan akhlak kita, insya Allah kita akan menjadi penentram bagi pasangan-pasangan kita. Nah, kemudian dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya belum katam membaca buku Magnet Cinta. Nah, dan ternyata di sini itu kolaborasi kalimat-kalimat yang luar biasa yang kemudian membuat kita kalau membacanya sambil menghayati, juk membayangkan akhirnya senyum-senyum sendiri. Karena ketika kita mengucapkan kata cinta, kira-kira dengan ekspresi bahagia atau sedih? Pasti bahagia. Maka mari dari kata cinta ini nasiah, ternyata yang lebih penting lagi adalah lagi-lagi kembali pada diri sendiri. Mari kita awali dengan mencintai dulu diri kita sendiri. Karena lagi-lagi seorang ibu yang bahagia, maka dia akan mentransfer 3 kali kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau seorang ibu saja sudah tidak mencintai dirinya, ada neming sedih-sedih dan sedih, maka yang ada atmosfer di sekeliling kita juga tidak akan baik. Maka mari nasihat yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita awali dari diri kita untuk mencintai diri sendiri, kemudian kita usahakan untuk menebar cinta. Cintanya tapi jangan salah nggih nasihat, jangan menyalahkan arti cinta, jangan salah arti dengan kata cinta ini. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 1 juga sering kita dengar saat di walimah juga. Atau ketika biasanya qori itu membaca di acara pernikahan juga ayat ini sangat familiar sekali.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullah. Nah, dalam surat An-Nisa ini salah satu yang ditekankan adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Secara harfiah Nasyiah, takwa itu artinya takut. Nah, takutnya apa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini nanti akan masuk pada kurikulum berbasis cinta tadi. Kemudian landasan yang ketiga juga kita sangat hafal karena ayatnya dari ayat yang agak panjang, kemudian yang kita ambil, yang kita pedomankan itu sepotong ayat itu. Yaitu yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bahkan ini sering sekali menjadi stiker-stiker yang ditempel di rumah-rumah kita. Hafal mboten potongan surat At-Tahrim ayat 6 ini? Angfusakum wa ahlikum naro. Masya Allah. Nah, saya yakin, kita yakin setiap dari kita ketika sudah berkeluarga ingin masuk surga bersama atau sendiri-sendiri Nasyiah? Insya Allah bersama. Oke. Bahkan ketika kita di majelis yang mungkin banyak terdiri dari beberapa keluarga saja, ketika besok kita tidak menjumpai salah satu di antara kita, kita akan mencarinya. Apalagi keluarga yang setiap hari kita berinteraksi. Maka salah satu tujuan kita nanti dalam kurikulum berbasis cinta ini juga Jannatun Naim, Masya Allah. Oke. Baik Nasyiah yang dirahmati oleh Allah. Tadi kembali kepada pengertian kurikulum. Ada apa saja tadi Nasyiah? Ada rencana, ada pengaturan. Nah sekarang rencana yang pertama. Nasyiah, ketika kemudian kita niat untuk merit ataupun kita sudah menikah, kemudian kita punya rencana dengan pasangan kita untuk mendesain keluarga kita itu seperti apa? Apakah seperti keluarganya Ustadz Muzammil Hasbullah? Tepang nggih, nasi anggih Ustadz Muzammil Hasbullah nggih. Masya Allah ya Mbak Nuraya, bahkan putrinya saja hafidhoh dan suaranya enak didengar, Masya Allah. Apakah kemudian kita ingin mendesain keluarga kita seperti keluarga beliau atau seperti keluarga para artis yang hanya mencintai dunia? Atau kita ingin mendesain keluarga kita ala kadarnya? Maka alangkah baiknya, alangkah tepatnya ketika kemudian kita tadi sebelum menikah ataupun pasca menikah belum lama, ataupun kayak saya yang sudah beberapa tahun menikah kemudian belum memahami kurikulum berbasis cinta ini, rencana keluarga kita mau didesain seperti apa, maka mari kita berkomunikasi, kita berkolaborasi dengan pasangan kita untuk menentukan kita mau mendesain keluarga kita seperti apa. Nah, ini kurikulum dalam keluarga. Ya, yang pertama rencana. Sareng-sareng kita rencanakan, kita desain keluarga kita mau seperti apa. Tidak hanya desain rumah, tidak hanya ingin desainnya ruang tamu seperti ini, ruang tidur seperti ini, tidak. Tapi lebih dari itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang ada dalam kurikulum adalah pengaturan. Nah, dan ternyata di dalam pengaturan ini tadi isinya adalah tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Baik. Kenapa sih kita kemudian dikatakan bahwasanya menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Nah, karena Nasyiah yang dirahmati oleh Allah,
gambarkan dengan jari-jari kita. Mengapa sih Allah itu menciptakan jari-jari kita itu nuwun sewu tidak seperti bebek yang berselaput-selaput tapi ada rongga-rongganya? Ya, karena ternyata suatu saat nanti Mbak Bibah akan menemui pasangannya yang kemudian menyempurnakan. Nah, sempurna nggih. Coba kalau seandainya di sini ada selaputnya. Saged maktrep mboten? Tidak. Maka inilah kenapa kemudian dengan menikah itu menyempurnakan separuh dari agama kita. Nah, tentu tujuan dalam menikah yang pertama adalah menjalankan tadi takwa tadi dalam surat An-Nisa ayat pertama. Melaksanakan perintah Allah dengan mentaati seluruh yang diperintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjadi keluarga kita tadi dengan desain, maka kita menginginkan goalnya, tujuannya adalah kita semuanya kembali atau masuk ke dalam Jannatun Naim. Maka kita jadikan baiti jannati. Keluarga kita itu miniatur surga. Nah, maka ada yang mengatakan di dalam surga itu tidak ada teriakan. Maka ketika kok di dalam keluarga itu masih ada orang yang dengan menggunakan loud voice, menggunakan apalagi seorang ibu nih yang biasanya lost control nih. Nah, akhirnya berkata dengan suara yang keras, maka seketika itu juga kita turunkan volume kita. Karena apa? Di dalam surga tidak ada teriak-teriakan. Nah, Bu, di dalam buku ini saya mendapat sebuah kalimat yang luar biasa, Bu. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat kita pancarkan. Semakin besar cinta yang kita pancarkan, maka semakin besar kekuatan yang kita dapatkan. Bu Anis, misal Bu Anis di sekolah, kemudian Bu Anis menyapa anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kira-kira balasan murid-muridnya pripun Bu Anis? Luar biasa, ya kan? Karena kita benar-benar memancarkan cinta dengan ketulusan. Nah, okay. Maka ini Bu, betapa luar biasanya kata cinta yang kemudian kita asah dalam hati kita, apalagi kita mengaku orang yang beriman kepada Allah, kita seorang muslimah, Masya Allah. Oke. Sudah tentu cinta itu selalu dilandasi lillahi ta'ala. Kemudian tadi masuk kepada pengaturan yang pertama, yaitu isi atau bahan. Bahannya nopo mawon sih untuk menggapai kurikulum berbasis cinta ini. Nah, yang pertama sudah tentu adalah pengetahuan. Maka Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi hadirnya kita di sini pada pagi hari ini dalam rangka sedang merajut kurikulum berbasis cinta, ya, sedang belajar isi kurikulum itu bahan ini kunopo mawon. Nah, yang pertama pengetahuan, pengetahuan itu meliputi yang pertama adalah tentu pengetahuan agama. Dan agama itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Sebuah keluarga itu fondasi utamanya itu dari tiga ini. Ada akidah, tauhid yang kuat, kemudian syariat yang kuat, akhlak yang baik. Semuanya insya Allah sudah kita dapatkan pengajaran nggih, Nasyiah nggih. Dan selalu ada kajian-kajian seperti ini selalu dalam rangka memperbaiki akidah kita, selalu dalam rangka memperbaiki pengetahuan kita khususnya di bidang agama ini. Kemudian pengetahuan yang kedua, pengetahuan umum tentunya. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin
Ini wallahu a'lam bishawab. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwasanya perempuan itu multitasking. Nggih, bisa sambil nyuci, sambil nyapu, sambil masak, sambil dulang putrane. Ya, pokoknya berbagai kegiatan bisa kita lakukan dalam satu waktu. Tapi ternyata kemarin saya membuka salah satu channel YouTube belajar dari salah seorang ahli lagi. Beliau mengatakan ini tidak benar. Jadi wallahu a'lam, yang tepat itu seperti apa, tapi pada kenyataannya seorang perempuan bisa nggak Bu, melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu? Bisa, Masya Allah. Maka inilah yang harus kita bekali lagi-lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Untuk menjadi perempuan tadi harus cerdas hati, cerdas intelektual, cerdas jiwa raga, karena seorang perempuan itu harus selalu dalam keadaan waras, selamat. Bahkan ketika seorang ibu, seorang perempuan sakit saja masih tetap bisa melayani keluarganya. Leres mboten? Nah, ya. Kalau kemudian tidak, lagi-lagi kembali kepada pengetahuan yang pertama. Kalau tidak dilandasi dengan agama yang kuat, adanya seorang perempuan pasti mengeluh-mengeluh dan akhirnya putus asa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan teknologi. Nasyiah, lagi viral nih persiapan 2030 gitu nggih, kurang lebih gitu ya, Masya Allah. Maka lagi-lagi ternyata ketika kita menyeleksi tontonan-tontonan yang menceritakan persiapan peristiwa 2030 nanti mau seperti apa, ujung-ujungnya sebagian besar yang saya lihat di sosmed itu kembali kepada persiapan iman dan mental. Ketika kemudian kita entah itu ditakut-takuti atau di-warning dengan nanti mati lampu, kekurangan pangan, kekurangan air dan kekurangan lain sebagainya, ternyata yang paling pokok adalah bekal kita adalah bekal iman dan mental. Masya Allah. Maka betapa ngerinya kemudian teknologi saat ini kalau kita semuanya tidak bijak dalam menggunakannya, dalam mempelajarinya. Bahkan misalkan saja, saya sendiri Nasyiah ketika kajian kok kemudian bawa anak biar tidak rewel. Senjata paling ampuh nopo? HP. Tidak kita pungkiri. Ya kan? Nah, maka kalau kemudian kita tidak cerdas, kita tidak jeli. Astagfirullah. Betapa kita sudah sangat kecolongan banyak. Ya, maka mari Nasyiah. Alhamdulillah juga kemarin Kadose PDM memfasilitasi untuk pembelajaran teknologi gitu nih Mbak Wahyu ya kemarin ya ada ya, alhamdulillah sekali. Kemudian bahan yang kedua selain pengetahuan adalah keterampilan. Nah ini tidak kalah penting dari pengetahuan. Keterampilan itu ada dua, ada hard skill dan soft skill. Hard skill itu keterampilan teknis. Nah, biasanya keterampilan ini didapat melalui pelatihan, kemudian dari pendidikan. Karena saya yakin, alhamdulillah semua dari kita pasti pernah merasakan sekolah. Ya, maka ini termasuk keterampilan dalam wujud hard skill kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah keterampilan soft skill. Nah, soft skill itu atribut kepribadian dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi cara kerja dan interaksi. Nih, manusia hidup itu selalu berinteraksi karena kita sebagai makhluk sosial. Bahkan pasti setiap dari kita
sering sekali berinteraksi dengan diri sendiri. Nggih mboten? Supaya kita tetap waras, supaya kita tetap sehat jasmani, rohani, jiwa raga, maka kadang ya Allah sabarkan saya, ya Allah kuatkan saya. Nggih mboten? Nah, ini ternyata disebut soft skill kita, cara komunikasi dengan diri sendiri. Nggih. Jadi soft skill itu tadi salah satunya komunikasi, kemudian manajemen waktu. Nah, nih luar biasa sekali Nasyiah yang hadir pada kesempatan kali ini berusaha memanage waktu sebaik-baiknya. Oke. Nah, dan ini ternyata merupakan salah satu bukti keterampilan kita. Kita bisa memanage waktu. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, Nasyiah lagi-lagi wallahu a'lam ini kalau Dokter Muna ini sesuai dengan ilmu kedokteran nopo mboten nggih Dokter Muna. Saya pernah dengar seorang dokter mengatakan bahwasanya apa namanya? Kedominanan antara pasangan. Misal dalam sebuah keluarga yang dominan itu istri, maka insya Allah yang akan banyak terlahir itu anak laki-laki. Ngoten Dokter Muna. Saya kok pernah dengar seperti itu Dokter Muna. Kemudian kalau yang lebih banyak mendominan itu seorang suami, maka akan yang banyak terlahir itu anak perempuan. Leres mboten dokter? Oh perempuan okay. Tapi kemudian saya amati dokter, wallahu a'lam ini lagi-lagi ya. Ketika saya punya teman yang cukup akrab, kemudian tak awasi, tak teliti, ngoten nggih, tak amati. Oh iya aja, kayaknya itu dia kok suaminya lebih dominan ya. Oh pantes putrane kok dua cewek semua. Oh keluarga ini kok yang dominan bapak ya suaminya ya. Oh makanya kok anaknya putri semua atau sebaliknya. Itu saya amati di beberapa teman saya itu terjadi ternyata dokter. Namun wallahu a'lam nggih dokter nggih itu leres napa mboten nggih. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sedang membahas isi yang soft skill yang ketiga yaitu kepemimpinan. Seperti yang Rasulullah sampaikan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Maka ibu-ibu pasti setiap dari kita pernah ketika diajak jalan oleh suami, terus ditanya, Bu mau makan apa? Jawabannya terserah. Nah, nanti kok dienggok di masakan Padang. Padahal di dalam hati kita lagi nggak pengen makan masakan Padang. Kira-kira ekspresi kita gimana Nasyiah? Setuju napa mboten? Mboten setuju. Nah ternyata dari sini saja kita sedang diuji nih soft skill kita, kepemimpinan kita. Kita bisa menentukan enggak sih? Dari hal sepele itu saja kira-kira akan menjadi sebuah masalah mboten? Akan jadi sebuah masalah. Maka hati-hati dengan kata terserah. Oke. Kemudian kepemimpinan. Misal nih Bu, saya tadi pagi lihat di SW, di story-nya WA suami itu ada postingan seorang anak yang hampir maghrib, dia merengek-rengek nangis pengen buka puasa. Bahkan sudah tertata takjil di situ. Dia sudah menyiapkan salah satu es yang dia beli mungkin, kemudian nangis sama ibu itu pengen buka padahal itu sudah 5:30. Kira-kira kita selaku seorang ibu, kemudian melihat anak kita seperti itu dengan waktu yang sudah mepet, apa yang akan kita lakukan Bu? Kira-kira gimana? Mempertahankan puasanya atau kita mempersilahkan anak kita untuk berbuka? Mempertahankannya di sisi lain. Tapi ternyata saya pernah dengar dan saya pernah belajar Bu, ketika anak kita lihat kondisi anak itu ataupun usia anak itu. Kalau anak itu dalam tahap belajar, maka kalau memang sudah tidak bisa diarahkan, alangkah bijaksananya kita mempersilahkan anak untuk tetap
berbuka puasa. Bu, ini lagi-lagi pembelajaran. Kecuali kalau anak itu kemudian kita bujuk, alhamdulillah kok kemudian kembali ke jalan yang benar, maka alhamdulillah. Kita pertahankan sampai maghrib. Tapi kalau sudah kita arahkan, kita bujuk, kita rayu, maka anak ini tetap ingin bahkan sampai merengek-rengek. Nah ini Bu, lagi-lagi ini pembelajaran untuk kita. Ini pasti seorang bapak ketika melihat anaknya seperti itu, sing akan memutuskan lebih banyak seorang ibu napa seorang bapak? Seorang? Pasti seorang ibu. Niku. Nah, okay. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah laki-laki. Kita asah soft skill kita khususnya dalam kepemimpinan ini. Okay. Kemudian yang keempat adalah adaptasi. Masya Allah, nasiah. Misal nih, saya sedang menghadiri kajian ataupun sedang berbagi atau sharing seperti ini sama teman-teman, saya bawa anak saya. Kemudian anak saya rewel. Kira-kira kondisi saya seperti apa? Kemerungsung atau tetap damai? Pasti kemerungsung, ya kan? Nah, maka dari itu disinilah kita belajar beradaptasi. Bagaimana sih ketika kita ngaji kok anak kita rewel, ketika ngaji kok anak kita usil, ketika kita ngaji kok bola-bali disuruh pulang sama suami. Disinilah kemudian kita kolaborasikan soft skill kita. Bagaimana komunikasi kita, bagaimana manajemen waktu kita, bagaimana kepemimpinan kita. Ketika soft skill itu kita kolaborasikan, kita asah setiap saat, maka insya Allah dari hal-hal yang kadang terjadi pada diri kita tidak terduga, itu insya Allah kita bisa mengatasinya. Dan lagi-lagi bismillah la haula wala quwata illa billah, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita putuskan itu sesuatu yang baik tentunya. Ya. Baik nasiah. Kemudian tadi ada isi, ada keterampilan, ada isi, ada metode. Nah sekarang bagaimana cara menjadikan kurikulum berbasis cinta ini menjadi lebih baik dengan metode-metode yang ada. Nah, maka tadi nasiah kembali kepada ayat Al-Quran ya dari 3 tadi surat nopo mawon Ar-Rum ayat 21 kemudian An-Nisa ayat 1 yang terakhir At-Tahrim ayat 6. Nah maka ternyata metode dalam kurikulum berbasis cinta ini yang paling utama adalah memperkuat tauhidullah. Dalam surat An-Nisa tadi takwa kepada Allah. Ketika sebuah keluarga itu tauhidnya kuat, akidahnya luar biasa, maka insya Allah cinta-cinta yang akan tumbuh di dalamnya ini juga cinta-cinta yang luar biasa. Kemudian metode yang kedua adalah muasyarah bil ma'ruf. Berinteraksi dengan cara yang baik. Nasiah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang mungkin sebagian dari kita dulu ketika mau menikah belum mengenal tepuk sakinah. Nah, sekarang ada ya namanya tepuk sakinah nggih. Masya Allah. Tapi ternyata itu luar biasa. Ya, bukan tanpa alasan. Kemudian Kementerian Agama itu membuat tepuk sakinah. Ya, karena ternyata ini salah satunya. Muasyarah bil ma'ruf ini ada. Metode muasyarah bil ma'ruf itu ada nanti dalam tepuk sakinah.
Kemudian metode yang ketiga, membekali diri seorang perempuan itu, seorang ibu, seorang istri, seorang calon istri itu tidak lelah, tidak luput dengan yang namanya belajar. Long life education tadi. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Dan Nasyiah, ketika kita membahas tentang pembelajaran, tentang pendidikan, ternyata setiap dari kita itu bisa menjadi ustadzah atau guru dan juga bisa menjadi tolibah atau murid. Tergantung kita mau memposisikan diri kita yang mana. Dan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Bahkan bisa tidak kita belajar dari anak-anak kita? Sangat bisa. Bisa tidak kita belajar dari salah nguripken kompor mawon? Bisa, Masya Allah. Maka setiap yang kita lalui, setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar itu bisa menjadi sebuah pelajaran luar biasa. Kemudian metode yang keempat adalah quality time. Nah, nih Nasyiah, ternyata quality time itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, quality time untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, quality time bersama pasangan. Yang ketiga, quality time bersama jamaah. Masya Allah. Ternyata dengan kita berkumpul seperti ini, makanya kenapa sih Mbak Wahyu kok ada arisan, ada jadwal PKK ibu-ibu. Ternyata ini juga dengan kumpulnya ibu-ibu itu menumbuhkan hormon kebahagiaan. Karena tadi seorang perempuan itu harus selalu bahagia, harus selalu waras ya. Betul sekali Mbak Wahyu. Nah ini Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, tadi kembali kepada yang sedang diviralkan oleh Kementerian Agama, yaitu tepuk sakinah. Apal enggak Mbak Nura? Oh belum hafal, Mbak Viva. Oh tak kita menghafalkan. Semoga segera ya Mbak Wahyu ya. Ya, makna tepuk sakinah yang pertama. Tepuk sakinah, berpasangan, nonton nggih? Berpasangan ya. Nah, ini ternyata juga diambil dari ayat Al-Qur'an. Menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sah, mitsaqon ghalidho. Ya, yang mempertemukan dua insan dalam satu tujuan. Diibaratkan saja seperti sandal ya Mbak Bibah ya. Sandal itu ada kanan ada kiri. Tapi kalau memang tujuannya ke Masjid Al-Arqam, maka dua sandal ini akan sampai di mana? Masjid Al-Arqam insya Allah. Nah, kemudian yang kedua berpasangan janji kokoh ngoten nggih. Nah, janji kokoh. Apa itu makna janji kokoh? Yaitu mengingatkan pernikahan bukan sekedar kesepakatan sosial. Nah, melainkan janji agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar punya surat nikah, bukan hanya sekedar akad nikah, bukan sekedar haflatut tasyakur. Tapi ini merupakan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita. Ya. Kemudian selanjutnya saling cinta, saling hormat, saling jaga. Masya Allah. Tadi Nasyiah, karena ini jamaahnya semuanya perempuan, maka mari Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang perempuan yang menjadikan pasangan kita selalu tentram ketika berada di samping kita. Nah, maka kemarin beberapa saat yang lalu saya bersama Mbak Wahyu di kajian di Masjid
Fatimahtus Zahra nggih, ketika seorang perempuan diajak makan bersama pasangannya, pasangan yang sah bersama suaminya, maka jangan sekali-kali sang istri duduk di sampingnya, tapi harus duduk di depannya supaya suami kita hanya fokus sama diri kita saja. Oke. Nah, ini makna saling cinta, hormat dan jaga. Pasangan suami istri dituntut untuk saling mengasihi, menjaga martabat, serta melindungi satu dengan yang lain. Tanpa paksaan. Ridho birido. Nah, maka ternyata nasiah yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian kita itu terlatih, maka saya pernah diskusi sama suami begini, ketika kita itu sudah bisa mentertawakan diri kita sendiri nasiah, maka ketika ada orang lain kok nggak suka sama kita, ada orang lain yang mentertawakan sinis kepada kita, kita sudah nggak sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mentertawakan diri kita sendiri. Hi lucu ya nyongke yo, hi jebule nyongke polwagune. Ketika kita ternyata membiasakan diri kita seperti itu, kita nggak akan mudah baper ketika orang lain tidak suka sama kita. Baik nasiah, kemudian nah ini yang terakhir dari tepuk sakinah adalah saling ridho. Keharmonisan muncul dari penerimaan tulus dan saling memahami kekurangan maupun kelebihan pasangan masing-masing. Masya Allah. Betapa indahnya ketika kemudian kita dengan pasangan kita selalu mencurahkan cintanya tanpa pamrih, tanpa tendensi, tanpa apa. Ya pokoknya los-losan ngoten lah nggih. Ketika saling mencintai karena Allah maka luar biasa, Masya Allah. Nah ini baik. Nasiah yang dirahmati oleh Allah, satu kutipan lagi dari buku yang saya baca. Setiap hari kita berkomunikasi. Setiap profesi dan situasi butuh komunikasi. Bahkan setiap saat kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Maka mari nasiah yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi salah satu soft skill yang memang benar-benar selalu kita upgrade, kita pelajari adalah ilmu komunikasi. Nah, baik nasiah, sebelum saya akhiri, saya mendengar merangkum dari seorang ahli bernama Dr. Faiz. Nah, beliau merumuskan cinta. Ada rumus cinta ternyata. Cinta dipasangkan dengan ilmu, maka akan menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika cinta dikolaborasikan dengan iman, maka akan tumbuh keikhlasan. Ketika cinta digabungkan dengan kedekatan, maka akan menumbuhkan kebahagiaan. Nah, maka nasiah, yuk kita dan pasangan kita dijadikan tiap hari itu berasa pengantin baru Mbak Wahyu. Supaya selalu bahagia. Pinginnya cepat, terus pinginnya dekat, terus kalau nopo mboten ketok sedilitwe pun gelisah. Ya. Kemudian cinta dan jarak, ya ini yang terpaksa harus LDR nih, tapi tetap selalu menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya, maka yang akan tumbuh adalah kerinduan. Nah ini yang kadang kita salah mengartikan. Ternyata ketika kita itu mendapatkan masalah, namun kita menghadapinya tetap dengan 100% cinta, maka yang tumbuh adalah kesabaran.
Kemudian cinta yang dipadukan dengan kekurangan akan menumbuhkan penerimaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh ternyata suami saya kok saya anggap kurangnya ini. Tapi mboten nopo-nopo lah, wong kulo cinta. Nah, ngoten nggih. Nah, kemudian cinta dan perjuangan maka akan menumbuhkan pengorbanan. Baik Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, dari kurikulum berbasis cinta ini yang mungkin baru seujung kuku, saya yakin. Belum banyak lagi kurikulum-kurikulum yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami, apalagi mengenai rasa-rasa cinta yang tumbuh dari dalam hati, yang diniatkan lillahi ta'ala untuk membangun sebuah keluarga, maka insya Allah yang akan tercipta adalah keluarga bahagia penuh cinta, insya Allah. Baik Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, saya tentunya banyak kekurangan, mohon maaf sekali lagi lahir batin. Albiru manitaqo, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Nurul. Apa yang telah disampaikan semoga sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah Ustazah. Untuk acara yang selanjutnya itu sesi tanya jawab, kami buka 3 pertanyaan Gus. Monggo kami persilahkan kepada Yunda-Yunda semua. Boleh di luar tema Us. Tentang KBC, kurikulum berbasis cinta. Atau ya kepada Yunda-Yunda yang belum punya pasangan, boleh kok minta tip-tipsnya biar sebelum mempunyai pasangan agar bisa monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadzah Un, di sini saya akan bertanya satu hal terkait tadi tentang seorang ibu yang mengontrol volume. Nah ini karena saya sendiri memang basicnya volumenya wes oktave tinggi seperti itu. Memang tidak saya pungkiri setiap anak melakukan suatu tindakan yang terkadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukan keinginan anak nih, tidak sesuai dengan keinginan kita karena jujur saja saya terkait dengan keilmuan yang untuk anak itu memang agak kurang gitu. Jadi antara kemauan anak dan kemauan orang tua itu terkadang benceng karep seperti itu. Nah itu saya terkadang itu memang nadanya menggunakan nada yang tinggi. Nah dan tanpa kita sadari bahwa dengan nada yang tinggi itu dapat melukai hati anak kita. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita untuk mengontrol lebih lebih bisa menguasai diri supaya kita itu bisa mengetahui apa yang diinginkan anak yang sebenarnya dan bagaimana supaya itu tuh cara berkata yang tidak melukai anak. Seperti karena terkadang karena mungkin sudah terbiasa atau bagaimana sehingga kita itu nggak kroso. Oh, kata-kata saya itu melukai anak. Nah, tadi saya rodok kesampluk juga, tidak rodok kesampluk yang kan kalau seorang ibu itu nanti dengan oktav yang tinggi, wah ini aku banget ini seperti itu. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Masya Allah, terima kasih Mbak Wahyu. Ini juga lagi-lagi pembelajaran untuk diri saya juga nih Mbak Wahyu. Masya Allah, jadi begini, lagi-lagi saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Wahyu. Di rumah kadang lost control gitu nggih. Tapi
kemudian saya lebih banyak berkolaborasi dengan suami. Ketika saya khilaf, maka suami saya kalau pas qadarullah ada suami, maka seketika itu juga suami saya nanti yang akan mengingatkan saya. Maka disitulah fungsinya kita komunikasi dengan pasangan tadi. Nah, kemudian karena sudah terbiasa, kan artinya sebenarnya juga bisa nih kita membiasakan yang tadinya mungkin kita anggap kurang pas, biar pas. Nah, maka Allahumma paksa. Mari saat kita ingat yang tadinya sudah mau bernada tinggi, oh ya kita pelankan. Meskipun lagi-lagi kadang kita masih lost control tadi Mbak Wahyu. Minimal ketika mungkin dalam satu hari kita harusnya biasanya loud voice-nya 5 kali, ya saat itu 3 kali. Besok siapa tahu 2 kali, yuk sama sekali tidak. Kan begitu. Nggih. Itu yang sedang saya pelajari juga kok Mbak Wahyu. Kemudian biasanya saya selain pakai nada tinggi, biasanya nggih ampun kados niku. Kan sama nih, sama-sama rasa kecewa, ya kan? Tapi anak kan kadosnya lebih retak hatinya ketika mendengar teriakan seorang ibu daripada nada rendahnya ibu. Nah itu, jadi saya biasanya mengganti dengan nada yang paling rendah, yang harusnya paling tinggi jadi paling rendah. Gitu Mbak Wahyu paling. Oke. Sama apa tadi itu ya? Ya, itu. Yang penting bismillah, kita latihan, nggih Mbak Wahyu, nggih kita coba gitu. Dan itu saya biasanya partner terbaik ya laki-laki memang suami kita. Pasangan kita itu partner terbaik kita dalam mendidik putra-putri kita. Begitu Mbak Wahyu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustazah, ini tentang bagaimana sih cara kita itu menegur anak ketika di bulan Ramadan ini tiba-tiba ketika dia habis main dari luar, kemudian dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia itu lupa, kok langsung ambil air terus diminum. Nah seperti itu kadang saya itu mau menegur kok, biar habis dulu aja baru saya tegur atau langsung menyetop anak saat itu juga. Kadang ada rasa iba, biarkan karena dia belum balik gitu kan. Kita negurnya nanti dulu aja, nunggu dia udah selesai minum gitu. Itu sebenarnya bagaimana gitu, mohon penjelasannya itu saja. Terima kasih. Bismillah. Karena tadi putra belum balik gitu ya. Ya, tapi kan tetap harus kita beri pengertian. Maka tadi manajemen waktu. Soft skill kita bagaimana kita memanage anak kita supaya ya mungkin tetap kita kasih kesempatan untuk bermain di luar. Tapi mungkin dengan batasan karena saking panasnya di luar akhirnya pulang dengan kebiasaan, oh biasanya pulang main itu langsung minum, kan? Nah, maka kita fahamkan, kita arahkan. Nah, ini lagi-lagi kembali ke soft skill kita sebagai seorang pemimpin dari anak kita. Bu ya, jadi jangan dibiarkan terus menerus. Nanti anak-anak jadi nggak paham. Oh, wong dibiarkan sama ibu saya, padahal ibu saya tahu. Kan ngoten, jadi tetap harus diberi pemahaman pelan-pelan. Kalau memang dia tidak, tadi kasusnya berbeda ya Bu ya dengan yang saya ceritakan tadi, ngoten nggih. Nah, maka apalagi kalau memang dia terbiasa berpuasa, alhamdulillah sudah belajar berpuasa, bisa penuh tanpa gangguan, kok qadarullah hanya karena dia bermain merubah ibadah dia, maka kita beri pengertian secara pelan-pelan. Begitu. Oke, insya Allah. Oh ya, tadi Mbak Wahyu saya terus ingat ketika kadang saya juga khilaf nih sama anak saya, maka saya usahakan kadang meskipun gengsi, minta maaf ke anak, cok gengsi mboten sih? Oh enggak gengsi, alhamdulillah kalau enggak gengsi, maka harus minta maaf. Ngoten. Meskipun itu kesalahan dia yang mungkin ya gitu. Ya. Begitu nggih Ibu? Nggih. Ya.
Yunda masih ada lagi? Oh ya. Nggih, terima kasih Ustazah. Mohon izin saya ingin bertanya tentang salah satu keterampilan yang tadi adalah soft skill tentang komunikasi. Nah, realitanya di dalam rumah tangga kan biasanya pasangan punya pandangan atau sudut pandang yang berbeda, misalnya dalam pola asuh anak, dalam keuangan, dalam segala hal yang seperti itu. Nah, biasanya kadang di awal dimulai dengan diskusi, tetapi seringkali ujung-ujungnya emosi, ngoten. Nah, itu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai pasangan bisa menggunakan kurikulum berbasis cinta itu dalam berkomunikasi yang baik agar yang awalnya diskusi itu tidak menjadi bagaimana caranya mencari solusi agar diskusi itu tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa kalah atau apa karena sudut pandang yang berbeda itu. Terima kasih Ustazah. Siap. Masya Allah, kayaknya setiap dari kita yang sudah berpasangan mengalami hal yang sama, nggih. Ya, maka ada salah satu jurus yang paling jitu sebenarnya. Sing waras ngalah gitu. Tapi apakah kemudian kita akan selalu seperti itu? Kan tidak. Nggih. Maka ayah bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita diberi tantangan untuk memilah dan memilih kata yang tepat. Tuh. Salah satu ilmu komunikasi yang harus kita pelajari itu memilih kata ini. Oke. Bahkan ketika kemudian kita sudah diambang emosi tadi, awalnya diskusi sudah mau diambang, belum emosi, baru diambang emosi. Maka alangkah baiknya, nah lagi-lagi Bu, Masya Allah kita tadi diingatkan dalam salah satu ayat supaya kita menenteramkan pasangan kita. Maka kalau kita masih diberi kekuatan untuk mengalah, alangkah baiknya ya sudah, meskipun belum deal dengan solusi yang seperti apa. Daripada nanti ujung-ujungnya tadi emosi. Begitu. Oh, sudah terlanjur marah. Ya, terus bagaimana kalau sudah terlanjur ditanduk emosi itu seperti apa? Kan gitu. Maka intinya kita ini tinggal mana yang mau mengalah tadi lah. Sudah. Bahkan ketika kita marah saja kita kan dianjurkan Bunda ketika kita marah maka duduklah supaya tenang kan gitu. Nah, maka lebih baik kita yang mengalah yuk diem dulu. Sebenarnya maunya suami seperti apa sih? Itu Bunda, Masya Allah, bismillah, lagi-lagi pengalaman pribadi mungkin Bunda. Jadi ketika saya kok merasa ketika diskusi dengan suami sudah agak mulai emosi, ya sudahlah. Akhirnya saya mundur daripada saya cinjuk nangis, misal gitu. Ya kan? Akhirnya kan milih begitu. Daripada terus akhirnya kita tersakiti karena kalau kemudian kita sudah sakit hati, kita sudah nelongso, dunia tidak akan baik-baik saja. Nanti ujung-ujungnya yang kena siapa? Anak-anak kita kan kasihan, nggih kan? Nah, alhamdulillah dengan kemudian kita belajar nerima sedikit demi sedikit ini, suami juga akhirnya belajar. Oh, ini istri saya mulai nggak nyaman nih. Nah, ya udah. Akhirnya biasanya kalau suami saya yang tadinya sudah mau emosi atau saya sudah mau sama-sama emosi, ujung-ujungnya yuk suami saya ndagel Bu, ngelucu. Itu. Ini yang akhirnya sering terjadi pada diri saya seperti itu. Meskipun yuk bare tak tabok atau apa. Tapi kan yuk sudah nggak jadi marah-marahan. Dunia saya kembali baik-baik saja. Gitu. Oke Bu, nggih? Maka bismillah. Loh, meskipun kita yang pertama harus berkorban dulu. Oke, kita mundur setitik dulu gitu. Baik. Atau mungkin dari nasiah yang lain punya pengalaman boleh kita sharing bersama.
Ya Mbak Viva, ada pengalaman Mbak Viva? Baik, cukup nggih nasi nggih. Oh, masih ada. Masya Allah. Bagaimana cara kita menyikapi keluarga sang lelaki itu intinya selalu berurusan gitu loh, selalu ikut campur gitu. Jadi suatu saat kan pernah saya disakiti kan, cuman saya bisanya menangis. Terus setelah itu kan pernah saya diajak ke rumahnya. Saya bilang begini, saya nggak mau sampai kapanpun daripada saya tersakiti, saya nggak mau ke sana sampai kapanpun, insya Allah saya tidak akan ke sana daripada saya tersakiti. Nah terus pikiran saya seperti itu, apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi atau tidak? Masya Allah, ya. Bunda yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Nih kadang mohon maaf, nggih, galaunya kita ketika kita itu sedang kajian kemudian parenting, itu alhamdulillah ada yang kadang berani speak up seperti ini. Supaya apa? Supaya lego. Leres mboten Bunda? Maka Masya Allah luar biasa sekali Allah memberi kekuatan Bunda untuk bertahan sampai detik ini. Kemudian berani speak up, berani mencurahkan isi hatinya. Yang pertama Bunda, bismillah. Tadi nggih, kita berusaha komunikasi yang sebaik-baiknya dengan suami kita. Kalau kita kemudian sudah berikhtiar menjadi yang sudah sangat legolilo kepada suami kita, kemudian kok suami kita sementara ridho untuk kita tidak silaturahmi kepada keluarga beliau, maka kita bisa bersilaturahmi dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Mendoakan. Nah, maka ada doa ya mungqalibal qulub, kolib kolba sama sabit kolba. Kalau sabit itu semoga Allah tetapkan kita. Kalau kolib kolba semoga Allah balikkan hatinya. Yang tadinya tidak baik semoga menjadi baik. Dan juga ada salah satu Asmaul Husna yang saya pernah baca Bunda, bahwasanya dengan kemudian kita niatkan, kalau ilmunya Dokter Aisyah Dahlan Bunda, maka kita sebutkan siapa sih yang ingin kita lembutkan hatinya. Misalnya saya punya anak namanya Agnia Syakia Mumtaza. Nama bapaknya, nama ayahnya Heri Purwanto. Maka saya akan sebut nama dia dengan detail. Untuk anak saya Agnia Syakia Mumtaza binti Heri Purwanto, ya Allah lembutkan hatinya. Kemudian kita bisa membaca dengan salah satu Asmaul Husna yaitu Ya Latif. Latif itu maha lembut. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Niku Bu. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Nggih Bunda nggih. Semoga bisa sedikit membantu. Baik. Ada lagi Bunda? Sampun nggih, cekap nggih. Cukup nggih? Oke. Ustadzah Bekti, saya mohon izin menyampaikan 2 kalimat lagi nih, lupa saya. Ya. Nah ini mungkin juga bisa tertuju untuk Bunda yang tadi nggih. Ternyata dengan cinta dapat mengobati sedalam apapun luka kita. Nah, nggih, artinya segala kebaikan itu pasti akan lebih menang daripada keburukan. Nah, kemudian nah ini yang sering nonton drakor berjam-jam. Niki nggih. Jangan pernah bandingkan kisah cintamu dengan film. Karena film ditulis oleh para penulis naskah. Sedangkan kisah cinta kita
ditulis oleh Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Nggih, napa malih sakniki kadose sing viral niku film apa itu, Mbak? Apa Mbak Citra? Drama cinta. Nah, CEO gitu ya. Nah, itu Masya Allah, itu yang kemudian menggerogoti hati kita, membuat kita baper bayangannya, astagfirullahaladzim. Pokoknya itu lebih banyak manfaatnya napa mudorote. Lebih banyak mudorotnya, maka tidak usah bandingkan kisah cinta kita dengan drama Korea. Nggih. Nah, baik Ustazah Bekti, cukup sepertinya. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.